Di sebuah malam hujan deras di Jakarta, Aisyah mendengar ketukan pintu apartemennya yang mendesak. Saat membuka, dia melihat Sari berdiri di sana, basah kuyup, air mata bercampur dengan air hujan mengalir di wajahnya. "Aisyah, ayahku tahu semuanya," bisik Sari dengan suara gemetar, dan dalam sekejap, dunia Aisyah runtuh ketika polisi tiba di depan pintu, menyeret Sari pergi atas tuduhan perilaku menyimpang yang dilaporkan oleh keluarganya sendiri. Aisyah terpaku di tempatnya, tangannya masih memegang gagang pintu yang terbuka lebar. Hujan terus mengguyur, seolah-olah langit ikut menangis atas nasib mereka. Baru saja tadi sore, mereka berdua masih tertawa di kai kecil di kawasan Kemang, saling berpegangan tangan di bawah meja, merencanakan akhir pekan rahasia di Bogor. Kini, semuanya berubah. Aisyah meraih ponselnya dengan tangan gemetar, menelepon nomor Sari, tapi hanya nada sibuk yang menyambut. Dia tahu ini bukan sekadar masalah kecil. Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, hubungan seperti milik mereka adalah tabu yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Pagi harinya, Aisyah bergegas ke rumah Sari di pinggiran Jakarta Selatan. Rumah besar dengan pagar tinggi itu selalu membuatnya gugup, tapi kali ini ketakutannya berlipat ganda. Saat tiba, dia melihat mobil-mobil keluarga parkir di halaman. Pintu dibuka oleh Ibu Sari, Bu Ratna, yang memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Kamu yang merusak anakku," jerit Bu Ratna, suaranya menusuk seperti pisau. Aisyah mundur selangkah, tapi dia tidak mundur. "Bu, tolong, biarkan saya bicara dengan Sari. Ini pasti ada kesalahpahaman." Tapi Bu Ratna menutup pintu dengan keras, meninggalkan Aisyah sendirian di trotoar yang basah. Aisyah ingat pertama kali bertemu Sari 2 tahun lalu, di sebuah pameran seni di Galeri Nasional. Sari adalah seniman lukis yang sedang naik daun, dengan karya-karyanya yang penuh warna tapi syarat makna tersembunyi tentang identitas diri. Aisyah, seorang akuntan di perusahaan multinasional, datang ke sana untuk mencari inspirasi setelah putus dari pacar lamanya. Mata mereka bertemu saat Aisyah memuji salah satu lukisan Sari, dan sejak itu percakapan mereka mengalir seperti sungai yang tak terbendung. Sari, dengan senyumnya yang menawan dan mata hijau yang tajam, membuat Aisyah merasa dilihat sepenuhnya untuk pertama kalinya. Mereka mulai bertemu diam-diam, karena Sari sudah dijodohkan dengan seorang pria dari keluarga terpandang. Hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti. Awalnya hanya kopi dan obrolan panjang tentang mimpi dan ketakutan. Sari bercerita tentang tekanan dari keluarganya yang konservatif, ayahnya seorang pengusaha sukses yang mengharapkan anak perempuannya menikah dan punya keluarga normal. Aisyah, yang berasal dari keluarga sederhana di Bandung, lebih bebas tapi tetap hati-hati karena tahu risiko di masyarakat seperti ini. Mereka saling jatuh cinta, tapi selalu ada bayang-bayang ketakutan. "Kita harus rahasia dulu," kata Sari suatu malam, saat mereka berpelukan di apartemen Aisyah. "Sampai aku siap memberontak." Aisyah setuju, meski hatinya sakit setiap kali Sari pergi ke acara keluarga dengan tunangannya, Rian. Kini, rahasia itu terbongkar. Aisyah mendengar dari teman bersama bahwa ayah Sari, Pak Budi, menemukan pesan-pesan mereka di ponsel Sari. Dia marah besar, memanggil polisi, meski sebenarnya tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tapi di Indonesia, isu moral bisa menjadi senjata ampuh. Sari dibawa ke rumah keluarga, dan rumor mulai menyebar di lingkungan mereka. Aisyah merasa dunia mengecil. Dia tidak bisa fokus bekerja, pikirannya terus kembali ke Sari. Apakah Sari baik-baik saja? Apakah dia disakiti? Aisyah memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menghubungi seorang aktivis yang dikenalnya dari komunitas online, seorang wanita bernama Lina.
Kamu harus hati-hati, kata Lina melalui telepon. Keluarga seperti itu bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan anak mereka. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Dia duduk di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota yang berkedip. Kenangan bersama Sari membanjiri pikirannya, perjalanan mereka ke Pantai Anyer, di mana mereka berjalan bergandengan tangan saat matahari terbenam, merasa bebas meski hanya sebentar. Sari pernah bilang, aku ingin hidup jujur, Aisyah. Tapi aku takut kehilangan segalanya. Kini ketakutan itu menjadi kenyataan. Aisyah merasa bersalah, mungkin dia yang terlalu memaksa Sari untuk bertemu kemarin. Tapi dia tahu, ini bukan salah siapa-siapa selain masyarakat yang tidak menerima mereka. Esok harinya, Aisyah mendapat pesan dari nomor tak dikenal, jangan dekati Sari lagi. Ini peringatan. Hatinya berdegup kencang. Siapa pengirimnya? Keluarga Sari? Atau Rian? Dia memutuskan untuk pergi ke galeri seni tempat Sari biasa bekerja. Di sana, rekan Sari, seorang pria bernama Andi, menyambutnya dengan wajah muram. Sari tidak datang hari ini. Keluarganya bilang dia sakit. Aisyah tahu itu bohong. Tolong, Andi, beritahu aku jika ada kabar. Andi mengangguk, tapi matanya penuh simpati. Ini sulit, Aisyah. Di sini, orang seperti kalian harus kuat. Aisyah pulang dengan hati hancur. Dia duduk di lantai apartemen, menangis sendirian. Keputusan pertama yang salah, mengabaikan risiko dan terus bertemu Sari. Kini, harga yang harus dibayar adalah kesepian yang menusuk. Tapi dia tidak menyerah. Dia mulai mencari cara untuk bertemu Sari lagi, meski itu berarti menghadapi badai yang lebih besar. Konflik baru saja dimulai, dan Aisyah tahu, ini akan menguji segalanya yang dia percayai. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan yang tak tertahankan. Aisyah terus mencoba menghubungi Sari, tapi semua upayanya sia-sia. Ponsel Sari dimatikan, dan media sosialnya tiba-tiba menghilang. Aisyah merasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Di kantor, rekan kerjanya memperhatikan perubahan sikapnya, tapi dia hanya tersenyum palsu dan bilang sedang lelah. Malam-malamnya diisi dengan pencarian online tentang hak-hak di Indonesia, membaca cerita-cerita pilu tentang orang-orang yang diusir dari keluarga atau bahkan dianiaya. Hatinya semakin berat, apakah ini nasib yang menanti Sari? Akhirnya sebuah kesempatan datang. Lina, aktis yang dihubunginya, mengirim pesan, aku punya kontak di dalam. Sari aman, tapi dia dikurung di rumah. Keluarganya merencanakan pernikahan dengan Rian dalam 2 minggu. Aisyah terkejut. Pernikahan paksa. Di abad ini. Tapi di Indonesia, tradisi dan tekanan sosial masih kuat, terutama di kalangan keluarga beragama ketat. Aisyah memutuskan untuk bertindak. Dia pergi ke rumah Sari lagi, kali ini menyamar sebagai kurir paket. Saat pintu dibuka oleh pembantu rumah tangga, dia menyelinap masuk ke halaman belakang. Di sana, dia melihat Sari duduk di taman, wajahnya pucat dan mata merah karena menangis. Sari, bisik Aisyah. Sari menoleh, matanya melebar karena terkejut dan senang. Mereka berpelukan sebentar, tapi Sari segera mendorongnya menjauh. Kamu gila. Kalau ketahuan, semuanya tambah buruk. Aisyah menggelengkan kepala. Aku tidak bisa tinggal diam, ceritakan semuanya. Sari menceritakan bagaimana ayahnya menemukan pesan mereka, bagaimana dia dimarahi dan diancam akan diusir jika tidak menikah dengan Rian. Aku takut, Aisyah. Aku tidak ingin kehilangan keluargaku. Kata-kata itu seperti pukulan bagi Aisyah. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan cinta kita? Sari menunduk. Ini rumit. Di sini, menjadi diri sendiri berarti membayar harga mahal.
Ayahku bilang aku sakit, perlu pengobatan. Aisyah marah. Itu omong kosong. Kita tidak sakit. Masyarakat yang sakit. Tapi Sari ragu. Dia tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai-nilai tradisional, dan meski dia mencintai Aisyah, ketakutan akan penolakan sosial begitu dalam. Mereka berdebat pelan, tapi tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Aisyah bersembunyi di balik semak, dan Sari berpura-pura sendirian. Itu Rian yang datang, pria tampan berusia 30 tahun, anak seorang pejabat. Rian duduk di samping Sari, memegang tangannya. Kita akan bahagia, Sari. Ini yang terbaik untukmu. Sari tersenyum paksa, tapi matanya melirik ke arah Aisyah bersembunyi. Aisyah merasa jantungnya hancur melihat adegan itu. Setelah Rian pergi, Sari kembali ke Aisyah. Makan aku. Aku harus pura-pura. Aisyah mengerti, tapi itu menyakitkan. Mereka merencanakan pertemuan rahasia lagi, tapi Aisyah tahu, ini hanya menunda yang tak terelakkan. Saat pulang, dia merenungkan pilihan Sari, tetap bersama keluarga atau memilih cinta sejati. Keesokan harinya, konflik semakin memanas. Aisyah mendapat telepon dari Bu Ratna. Jangan ganggu anakku lagi, atau aku laporkan kamu ke polisi. Aisyah tidak gentar. Bu, Sari dewasa. Biarkan dia memilih. Tapi Bu Ratna tertawa sinis. Memilih apa? Hidup menyimpang. Kami akan selamatkan dia. Telepon ditutup, dan Aisyah merasa marah bercampur sedih. Dia menghubungi Lina lagi, meminta saran. Lina bilang kamu bisa bantu Sari lari, tapi itu berisiko. Banyak kasus seperti ini berakhir tragis. Aisyah memikirkan itu, lari bersama Sari berarti meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan aman. Tapi tanpa Sari, hidupnya kosong. Malam itu, Aisyah bertemu Sari di sebuah taman kecil dekat rumahnya. Sari datang dengan wajah khawatir. Ayahku semakin ketat. Dia suruh aku ikut terapi konversi. Aisyah terkejut. Terapi konversi. Itu bentuk penyiksaan psikologis yang masih ada di beberapa tempat di Indonesia, meski dikecam oleh komunitas internasional. Kamu tidak boleh ikut. Itu berbahaya. Sari mengangguk, tapi air matanya jatuh. Aku lelah, Aisyah. Mungkin lebih baik aku menikah dengan Rian. Setidaknya aku aman. Kata-kata itu seperti pengkhianatan. Aisyah merasa dikhianati. Jadi kamu pilih mereka daripada aku. Mereka berdebat hebat, suara mereka naik meski berusaha pelan. Akhirnya, Sari pergi dengan marah, meninggalkan Aisyah sendirian di kegelapan. Aisyah pulang dengan hati terluka. Dia menyadari cinta mereka diuji oleh realitas pahit. Sari sedang berjuang dengan konflik internal, loyalitas pada keluarga versus kebahagiaan pribadi. Aisyah sendiri mulai mempertanyakan, apakah dia egois memaksa Sari memilih. Tapi dia tahu, diam berarti menyerah pada ketidakadilan. Esoknya, dia memutuskan untuk bertemu Rian secara diam-diam, mungkin dia bisa meyakinkan Rian untuk mundur. Tapi pertemuan itu berubah menjadi konfrontasi. Rian, dikai mewah, memandang Aisyah dengan jijik. Kamu yang meracuni Sari. Tinggalkan dia atau aku pastikan hidupmu hancur. Ancaman itu membuat Aisyah gemetar, tapi juga semakin teguh. Dia tahu perjuangan ini baru dimulai, dan setiap keputusan akan membawa konsekuensi yang lebih berat. Ketegangan mencapai puncak ketika Aisyah memutuskan untuk menghadapi keluarga Sari secara terbuka. Dia datang ke rumah mereka dengan Lina sebagai pendukung, membawa bukti-bukti tentang bahaya terapi konversi dari organisasi hak asasi manusia. Pintu dibuka oleh Pak Budi, ayah Sari, seorang pria paruh baya dengan wajah keras.
Apa maksudmu datang ke sini? Tanyanya dingin. Aisyah menarik napas dalam. Pak, saya mencintai Sari. Tolong biarkan dia memilih hidupnya sendiri. Pak Budi tertawa pahit. Cinta. Ini penyakit. Kami akan obati dia. Lina ikut bicara, menjelaskan tentang hak pribadi dan dampak psikologis, tapi Pak Budi mengusir mereka. Keluar sebelum aku panggil polisi. Sari, yang mendengar keributan, keluar dari kamarnya. Matanya bertemu dengan Aisyah, penuh kerinduan dan rasa bersalah. Tapi dia diam saja saat ayahnya menutup pintu. Aisyah pergi dengan hati hancur, tapi Lina menyemangatinya. Ini langkah pertama. Banyak keluarga butuh waktu untuk berubah. Tapi Aisyah tahu waktu mereka terbatas. Pernikahan Sari dengan Rian semakin dekat. Malam itu Sari mengirim pesan rahasia melalui aplikasi aman, makan aku. Aku bingung. Aisyah balas, kita bisa lari bersama. Tapi Sari ragu, aku tidak bisa tinggalkan keluargaku. Konflik internal Sari semakin dalam. Dia ingat masa kecilnya, dibesarkan dengan ajaran agama yang ketat, di mana pernikahan heteroseksual adalah norma. Tapi bertemu Aisyah membuka matanya pada cinta yang berbeda. Kini, dia dihadapkan pada pilihan, menikah dengan Rian untuk menyenangkan keluarga, atau memilih Aisyah dan menghadapi penolakan sosial. Setiap malam, dia menangis sendirian, mempertanyakan identitasnya. Apakah aku salah, gumamnya. Sementara itu, Rian semakin mendesak, membawa hadiah dan janji kehidupan mewah. Kita bisa bahagia, Sari. Lupakan masa lalu. Tapi Sari tahu, itu bukan kebahagiaan sejati. Aisyah, di sisi lain, mulai merasakan tekanan dari keluarganya sendiri. Ibunya menelepon dari Bandung, Aisyah, ada rumor aneh tentangmu. Apa benar? Aisyah berbohong, tidak, Bu. Hanya gosip. Tapi hatinya sakit. Dia tahu, jika rahasia terbongkar, keluarganya mungkin bereaksi sama seperti keluarga Sari. Ini membuatnya mempertanyakan, apakah layak bertarung jika akhirnya kehilangan segalanya. Tapi kenangan bersama Sari memberinya kekuatan. Dia mulai mengumpulkan dukungan dari komunitas online, berbagi cerita anonim untuk mencari nasihat. Banyak yang bilang, kamu harus kuat, tapi prioritaskan keselamatan. Sebuah pengkhianatan tak terduga terjadi ketika Andi, rekan Sari, menghubungi Aisyah. Sari bilang dia akan ikut terapi besok. Aisyah terkejut. Mengapa Sari tidak bilang padanya? Dia buru-buru pergi ke klinik yang disebutkan Andi, sebuah tempat di pinggiran Jakarta yang dikenal dengan pengobatan spiritual. Di sana, dia melihat Sari masuk bersama ibunya. Aisyah menyusul, berpura-pura sebagai pasien. Di dalam, dia mendengar sesi Sari, seorang terapis memaksa Sari mengakui kesalahannya. Sari menangis, aku mencintai Aisyah, tapi aku tahu ini salah. Kata-kata itu seperti pisau bagi Aisyah. Dia keluar dengan marah, merasa dikhianati. Mengapa Sari menyerah? Malam itu mereka bertemu lagi secara rahasia. Sari menjelaskan, aku pura-pura setuju untuk menenangkan keluarga. Tapi aku tidak tahan lagi. Aisyah memeluknya. Kita harus lari. Tapi Sari ragu, bagaimana dengan karirku? Lukisanku. Mereka berdebat lagi, tapi kali ini Sari setuju untuk merencanakan pelarian. Namun rencana itu bocor. Rian, yang curiga, menyewa orang untuk mengikuti Sari. Dia konfrontasi Sari di rumah, kamu masih bertemu dia. Aku akan beritahu ayahmu. Sari panik, dan dalam kepanikan, dia bilang, aku akan menikahimu. Tinggalkan Aisyah saja. Kata-kata itu didengar Aisyah melalui telepon yang tak sengaja terhubung. Hatinya hancur total.
Pengkhianatan ini adalah pukulan terberat. Aisyah menghilang selama beberapa hari, mematikan ponselnya. Dia pergi ke Bogor, ke tempat aurit mereka, untuk merenung. Di sana, dia bertemu seorang wanita tua yang bijak, yang bercerita tentang perjuangannya sendiri di masa muda. Cinta sejati memerlukan pengorbanan, tapi jangan hilangkan dirimu. Aisyah menyadari, dia harus memilih terus bertarung atau melepaskan. Saat kembali ke Jakarta, dia mendapat kabar buruk, Sari jatuh sakit karena stres. Keluarganya menyalahkan Aisyah. Aisyah memutuskan untuk menghadapi semuanya, meski itu berarti kehilangan pekerjaannya atau reputasinya. Konflik semakin memuncak, dengan setiap pihak membayar harga mahal atas pilihan mereka. Pernikahan Sari dengan Rian semakin dekat, hanya tinggal seminggu. Undangan sudah disebar, dan keluarga sibuk mempersiapkan acara mewah di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Sari terlihat seperti boneka, mengikuti semua arahan tanpa protes. Tapi di balik senyum palsunya, hatinya hancur. Dia merindukan Aisyah, tapi pengkhianatan yang dia lakukan membuatnya malu untuk menghubungi. Aku sudah merusak semuanya, gumamnya sendirian. Sementara itu, Aisyah kembali ke rutinitasnya, tapi dengan tekad baru. Dia bergabung dengan kelompok advokasi LGBT, belajar tentang hukum dan cara melindungi diri. Lina menjadi mentornya, mengajarinya tentang resiliensi. Sebuah konfrontasi dramatis terjadi ketika Aisyah muncul di acara pertunangan ulang Sari dan Rian. Dia menyelinap masuk sebagai tamu, memanfaatkan undangan palsu dari Andi. Di sana, dia melihat Sari berdiri di panggung, mengenakan gaun indah tapi wajahnya penuh kesedihan. Saat mata mereka bertemu, Sari hampir menangis. Aisyah mendekat saat acara istirahat, menarik Sari ke sudut ruangan. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Aisyah. Sari menjawab dengan suara gemetar, "Aku takut. Tapi aku mencintaimu." Mereka berpelukan, tapi Rian melihat. Dia marah besar, menarik Sari menjauh. "Kamu keluar dari sini," jeritnya. Keributan menarik perhatian semua tamu, dan Pak Budi datang dengan wajah merah. "Polisi! Panggil polisi!" Aisyah diusir dari acara, tapi berita itu menyebar cepat di media sosial. Beberapa outlet berita online menulis tentang skandal di pertunangan keluarga terpandang. Aisyah menjadi target bullying online, dengan komentar-komentar kejam tentang penyimpang. Pekerjaannya terancam, bosnya memanggilnya ke ruangan, ini memengaruhi citra perusahaan. Pikirkan ulang. Aisyah merasa dunia runtuh, tapi dia tidak menyerah. Dia menulis surat terbuka di blog anonim, menceritakan kisahnya tanpa nama, untuk membangkitkan kesadaran. Banyak yang mendukung, tapi juga banyak yang mengecam. Sari, di rumah, menghadapi amarah keluarganya. "Bu Ratna menangis, kenapa kamu biarkan dia datang? Kami sudah usaha keras." Sari akhirnya meledak, "Karena aku mencintainya, Bu. Aku tidak bisa bohong lagi." Untuk pertama kalinya, Sari membela dirinya. Pak Budi terkejut, tapi dia tetap keras, "Kamu harus menikah. Ini untuk kebaikanmu." Sari lari ke kamarnya, menangis sepanjang malam. Dia menyadari, pilihan ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang identitas. Apakah dia akan hidup sebagai orang lain selamanya? Esoknya, Sari memutuskan untuk bertemu Aisyah terakhir kali. Mereka bertemu di sebuah masjid kecil, tempat yang netral. "Makan aku atas segalanya," kata Sari. Aisyah mengangguk, "Aku juga salah. Aku memaksa terlalu keras." Mereka berbicara panjang tentang masa depan. Sari bilang, "Aku akan batalkan pernikahan, tapi aku butuh waktu." Tapi waktu tidak ada. Rian datang tiba-tiba, diikuti oleh orang suruhannya. "Kalian berdua gila," katanya.
Konfrontasi berubah isik, Rian mendorong Aisyah, dan Sari membela Aisyah. Dalam kekacauan, Sari terluka ringan, dan polisi datang. Semua dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana konflik moral mencapai klimaks. Pak Budi datang marah pada Sari, "Kamu malukan keluarga." Tapi Sari berdiri teguh, "Ayah, aku adalah aku. Tolong terima." Pak Budi terdiam, matanya penuh konflik. Rian merasa dikhianati, mundur, "Aku tidak mau nikah dengan orang yang tidak mencintaiku." Pernikahan dibatalkan, tapi harga yang dibayar mahal. Sari diusir dari rumah, harus tinggal dengan Lina sementara. Aisyah kehilangan pekerjaannya karena skandal. Mereka berdua trauma, tapi lebih kuat. Masyarakat masih mengecam, tapi dukungan dari komunitas mulai datang. Aisyah dan Sari mulai membangun hidup baru, tapi dengan luka yang dalam. Mereka pindah ke apartemen kecil, saling mendukung dalam terapi sungguhan untuk mengatasi trauma. Tapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Sari kehilangan beberapa klien seni karena rumor, dan Aisyah kesulitan mencari kerja baru. Mereka belajar bahwa kebebasan datang dengan pengorbanan. Hidup baru Aisyah dan Sari dimulai dengan penuh tantangan. Mereka tinggal bersama di apartemen Aisyah, saling mendukung dalam menghadapi penolakan sosial. Sari mulai melukis lagi, tapi karyanya kini lebih gelap, mencerminkan perjuangan internalnya. "Aku merasa bebas, tapi juga hilang," katanya suatu malam. Aisyah mengerti, dia sendiri berjuang dengan depresi setelah kehilangan pekerjaan. Mereka bergabung dengan kelompok dukungan di Jakarta, bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Ini memberi mereka harapan, tapi juga mengingatkan betapa sulitnya perubahan di masyarakat Indonesia. Suatu hari, Pak Budi datang tak terduga. Dia berdiri di depan pintu, wajahnya lebih tua dari sebelumnya. "Sari, ayah ingin bicara." Sari ragu, tapi Aisyah menyemangatinya, "Ini kesempatan." Di ruang tamu, Pak Budi menceritakan bagaimana dia membaca artikel tentang dan mulai mempertanyakan keyakinannya. "Aku takut kehilanganmu, jadi aku paksa." "Makan ayah." Sari menangis, memeluk ayahnya. Ini adalah momen odd or though, apakah ma cukup untuk menyembuhkan luka? Bu Ratna masih menolak, tapi Pak Budi berjanji akan berusaha meyakinkannya. Keluarga mulai retak, tapi juga mulai memperbaiki. Namun, tidak semua berakhir bahagia. Rian merasa terhina, menyebarkan rumor lebih luas, membuat Sari kehilangan pameran seni besar. Aisyah akhirnya mendapat pekerjaan baru, tapi di perusahaan kecil dengan gaji lebih rendah. Mereka belajar bahwa setiap pilihan punya konsekuensi. Sari pernah bilang, "Aku bayar harga dengan kehilangan warisan keluarga." Aisyah jawab, "Tapi kita dapatkan kebebasan." Mereka saling mendukung, tapi konflik internal tetap ada. Sari kadang ragu, apakah ini benar? Aisyah meyakinkannya, "Cinta kita benar." Waktu berlalu, dan mereka menjadi advokasi kecil-kecilan, berbagi cerita di forum online. Banyak yang terinspirasi, tapi juga banyak yang menentang. Suatu hari, mereka diundang ke acara diskusi tentang hak di sebuah universitas. Di sana, mereka berhadapan dengan demonstran yang mengecam, "Ini melawan agama." Sari berpidato, "Cinta bukan dosa." Penolakan yang menyakiti. Pidatonya mendapat aplause, tapi juga ancaman. Mereka pulang dengan pengawalan, menyadari perjuangan belum berakhir. Akhirnya, di sebuah malam tenang, Aisyah dan Sari duduk di balkon, memandang kota. "Kita sudah melalui banyak," kata Aisyah. Sari mengangguk, "Dan kita lebih kuat." Mereka berpegangan tangan, tapi tahu, masyarakat masih jauh dari penerimaan. Cerita mereka adalah cerminan konflik yang lebih besar, antara tradisi dan modernitas, antara keluarga dan diri sendiri.
Apakah pilihan Sari untuk memilih cinta sejati adalah keputusan yang benar, atau apakah menyerah pada norma sosial akan membawa kebahagiaan yang lebih stabil? Sekitar genep 120 kata, Tencing Kong 5 rebut, Yu Chen Pap.